Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sastianingrum dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Senayan Ampel. NIM saya 060103200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih plagiarisme itu. Ada yang tahu apa sih plagiarisme itu? Kalau dalam karya tulis ilmiah, jadi plagiarisme atau plagiat adalah suatu tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang diakui menjadi karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya itu berasal dari mana, sehingga bisa menimbulkan asumsi yang salah dari publik dari asal muasal ide, gagasan, atau karya tersebut. Istilah plagiat itu berasal dari kata bahasa Inggris plagiaris atau plagiary dan dari bahasa Latin yang berbunyi plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Nah, sekarang sudah tahu kan apa sih itu plagiarisme? Yaitu plagiarisme itu merupakan suatu tindakan menjiplak suatu ide, gagasan, atau karya orang lain menjadi miliknya sendiri. Yang selanjutnya itu ada tipe-tipe plagiarisme. Plagiarisme dipecah menjadi 3 tipe, yaitu aspek dicuri, pola, dan proporsi yang dibajak. Yang saya jelaskan terlebih dahulu yaitu dari aspek yang dicuri. Yang pertama ada plagiat ide, yang kedua ada plagiat kata demi kata, yang ketiga ada plagiat dari sumber. Yang pertama ada plagiat ide. Tipe plagiat ini sulit untuk dibuktikan karena gagasan atau idenya itu bersifat abstrak dan kemungkinan gagasannya banyak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua ada plagiat kata demi kata. Plagiat ini tuh bersifat menjiplak kata demi kata dari gagasan atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya itu berasal dari mana. Yang ketiga ada plagiat sumber. Plagiat ini sangat fatal karena tidak menyebutkan gagasan atau ide ini itu berasal dari karya siapa, dari mana, sumbernya itu tidak disebutkan. Sedangkan berdasarkan pola itu saya menyebutkan ada 2. Contohnya yaitu plagiarisme total dan plagiarisme parsial. Yang pertama ada plagiarisme total. Plagiaris yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak dan atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim itu menjadi karyanya. Sedangkan yang kedua, plagiarisme parsial itu plagiaris yang dilakukan seorang penulis dengan menjiplak separuh dari gagasan atau ide karya orang lain. Yang selanjutnya ada tipe berdasarkan proporsi yang dibaca. Itu ada 2, plagiat ringan dan plagiat sedang. Pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7 dalam Sahla terdapat beberapa cara untuk menghindari plagiarisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan melampirkan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat dan menyertakan materai di atas tanda tangannya. Adapun teknik cara penulisan parafrase. Yang pertama, tentukan buku yang kamu baca. Yang kedua, tulis judul buku, pengarang, tahun penerbit, tempat terbit sendiri tanpa mengubah makna dari ide atau gagasan tersebut. Yang ketiga, setelah membaca buku,
salin ide utama yang Anda dapatkan. Yang keempat, kembangkan ide utama itu dengan kalimat Anda sendiri. Yang kelima, tulislah sumber kutipan tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya tadi, plagiarisme itu merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah menjadi karangannya sendiri. Pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Kasus plagiarisme itu mungkin sebenarnya sudah sering terjadi dan mengakar di masyarakat Indonesia. Namun, hanya beberapa kasus yang terungkap dan disorot oleh media. Sehingga permasalahan plagiarisme, informasi mengenai plagiarisme dan kurangnya sanksi sosial maupun hukum itu menjadi kurang, yang menyebabkan plagiarisme itu dilakukan di kalangan masyarakat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang plagiarisme. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.